Oke teman-teman, 2 menit sudah selesai. Barangkali sebelum itu review sedikit teman-teman. Jadi memang 4 poin ini terlebih khusus itu menyasar pada refleksi yang didapatkan ketika beberapa materi yang sudah kita terima. Jadi untuk poin yang pertama, kita ingat bahwa kita menerima materi tentang kesadaran politik dan juga acuannya pada nilai-nilai Kristiani, itu yang menjadi jati diri kita bersama dan mengakui keberagaman. Nah, di situ terkait dengan toleransi. Jadi itu sempat disampaikan oleh Kak Niko kemarin. Kemudian yang poin 2 ini tentang bagaimana kita mau mencari data sevalid mungkin, dan di sini penekanan tentang digital literasi karena itu bagian dari kita semua saat ini tentang teknologi ya. Kemudian poin 3 tentang promotor utama, jadi itu perihal bagaimana kita mengedukasi sesama kita dan itu menghindari sikap apatis. Nah, ini yang berulang-ulang kali kita kemarin bahas. Kemudian yang terakhir penekanan tentang kerjasama kita bersama sebagai LKPTKI. Nah, barangkali ada mau yang disampaikan, tambahan, masukan? Silakan. Oke, dari Dela silakan. Oke. Nggak dengar katanya Dela. Ulang Del. Ulang sekali lagi. Nah itu. Ya, di sini saya hanya mengusulkan, entah itu mungkin ada yang mungkin berkaitan di dalam, cuma mungkin saya kurang memahami. Tapi kemarin ada materi yang mengenai partisipasi politik, apakah itu tidak ditambahkan sebagai deklarasi atau bagaimana, Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih Dela. Jadi untuk partisipasi politik sebenarnya sudah menubuh di keseluruhan deklarasi. Penekanannya pertama di poin 1 itu disambung dengan nilai-nilai Kristiani seperti dan seterusnya sebagai acuan dalam berpartisipasi. Itu 1. Kemudian di yang kedua, habis kata ini mengutamakan terang firman Tuhan sebagai titik pijak untuk berpartisipasi aktif dalam memilih pemimpin dan seterusnya. Jadi kita tidak bikin poin sendiri lagi karena itu sudah ya menubuh di kesemua poin seperti itu. Gimana Del? Terima kasih. Ada lagi teman-teman? Oke, silakan lo. Pakai mic supaya semua mendengarkan. Supaya kalah dengan musik yang di luar. Tes. Oke. Oke. Pertanyaan saya nomor 2 itu kan kami berkomitmen untuk meningkatkan pemahaman politik di Indonesia melalui riset terverifikasi dengan memperkuat digital literasi. Nah, itu maksudnya partisipasi kita tuh apa? Apa hanya kayak ini hanya sebagai kata-kata saja lalu sudah mengikut nanti ke depannya dari BK2 PTKI, LKPTKI yang akan menentukan, atau kita harus kasih kontribusi pasti gitu loh setelah deklarasi ini begitu? Oke, sebenarnya ini sifatnya memang berkelanjutan, jadi tidak berhenti di sini saja. Pemahaman politik, hal yang kita lakukan sekarang merupakan bagian juga untuk menggali pemahaman politik, itu 1. Untuk keberlanjutannya sebenarnya belum ada konkretnya dari kita, jadi sebenarnya saya kembalikan ke kita semua. Apabila mau untuk ada poin ini dan kemudian kita ada konkretnya entah seperti apa, saya kembalikan kepada forum gitu loh. Bisa-bisa saja, tetapi kalau untuk saat ini momentum kita dalam Forkomnas ini itu sebagai bagian konkret dari meningkatkan pemahaman gitu. Mungkin ini juga sih kalau di luar formalitas kita sebagai LKPTKI secara kelembagaan, tetapi person to person secara informal ya kita menggunakan media sosial itu tepat sasaran lah, tidak ya semena-mena untuk membakar dan menggoreng hal-hal isu politik yang terjadi seperti itu. Gitu loh. Oke, berarti masalah riset terverifikasi itu hanya tambahan aja ya, soalnya kan maksudnya kalau ada kata-kata terverifikasi berarti ada suatu standar tersendiri gitu loh. Kalau memang nggak ada ya berarti hanya pengingat aja deklarasi bagi kita bahwa kita berjanji untuk ya menggunakan sosial media untuk mungkin sosialisasi dan lain-lain gitu. Berarti
secara terverifikasi nggak ada standarnya ya? Iya, tidak ada. Sebenarnya kata terverifikasi ini juga yang penting ada buktinya sebagai penanda bahwa riset pun bukan asal-asalan gitu, sebagai penegasan aja. Tapi kalau standar memang tidak ada. Cuman verifikasi menurutku itu adalah standar juga bahwa itu harus dibuktikan secara benar. Gimana? Oke. Terima kasih. Sudah ya? Oh, oke. Ada lagi teman-teman? Serius nggak mau nanya katanya. Ben ada yang mau bertanya? Atau teman-teman dari UKW? Kak Mercy, mana Kak Mercy tadi ya? Ada. Oh ada, dari Gulo. Oh Ben silakan. Oke, di sini aku mau nanya ini kerangka ini dari mana dulu? Dari siapa? Siapa yang buat? Siapa yang buat? Saya sendiri buat draftnya. Oh iya. Oke. Nah, kalau dari yang kakak buat ini pendapat semua sebenarnya di poin-poinnya. Hanya aja ada satu yang memang jadi problem kita sebagai generasi muda sekarang, yang dimana peta politik ataupun perjalanan politik yang sudah kita tahu ini terkadang walaupun tadi sebelum duduk di bangku jabatan itu mereka bersifat idealisme yang memang ngomongnya sana sini yang memang mementingkan kepentingan masyarakat. Tapi setelah duduk di jabatan, kepentingan-kepentingan partai politik dan kepentingan-kepentingan pribadi ini malah itu yang menjadi tujuan mereka untuk menduduki jabatan itu. Nah, karena itu ada satu yang pengen saya bilang di sini, yang dimana kita sebagai generasi muda jangan sampai ada hantu di masa dulu ataupun hantu-hantu angkatan atas atau alumni-alumni kita menghantu-hantui angkatan kita. Satu itu yang jadi problem di kita, contohnya saja di dalam kampus kita sendiri. Yang dimana alumni selalu menekankan, kalau contohnya ada satu fakultas ini dengan fakultas yang lain, kita bawa contoh yang paling rendah aja di dalam universitas masing-masing. Contohnya fakultas hukum, fakultas teknik tidak pernah cocok. Nah, nanti yang diturunkan ataupun politiknya itu diturunkan dari atas, dari alumni. Seakan-akan kita didoktrin jangan sampai berteman sama anak-anak ini. Ini adalah partai politik yang satu, kita partai politik yang satu. Seakan-akan itu dijadiin ajang politik. Nah, bagaimana cara kita sebagai generasi muda itu sekarang untuk hantu-hantu mereka itu tidak menghantu-hantui kita? Karena pola pikir mereka dengan pola pikir kita dan regenerasi kita jauh berbeda. Yang dimana mereka yang masih baca buku, kita sekarang udah searching di Google. Udah bermain dengan digital. Nah, yang saya maksudkan ini coba kita masukkan juga di dalam kerangka kalau bisa. Kalau tidak bisa juga ya nggak apa-apa. Ini cuma saran dari aku, gimana untuk menyusun kata-katanya, ya terserah dari teman-teman. Sekian. Oke, jadi ini konteksnya lebih kepada internal kampus atau sampai pada parpol-parpol dalam rangka menyikapi pemilu? Lebih ke ini sih Kak, kan tadi cuman mau ngambil contoh dari bawah saja. Nah, kita berpacuan di partai politik. Oke. Sekarang udah ada beberapa partai politik. Udah berapa ya di Indonesia partai politik? Kalau nggak salah 22 partai politik atau berapa gitu partai politik. Nah, seperti pertanyaan kemarin dari Bang Yosua ya, kalau nggak salah itu yang memang agak bermain secara internasional. Iya. Nah, itu memang benar dengan adanya. Yang memang di mana tiap tiap partai politik ini punya identitas masing-masing. Sedangkan mereka dibuat jadi satu koalisi. Belum tentu pendapat-pendapat tiap partai ini sepemahaman. Sedangkan mereka dipaksa untuk berkoalisi. Jadi itu seakan-akan membuat kita, ngedoktrin kita sebagai yang sudah punya prinsip tersendiri, ikutin dengan prinsip dia.
Nah kita ini seperti itu tadi yang saya bilang, kita ini udah regenerasi baru. Kita ini bukan lagi yang memang apa-apa baca buku, apa-apa harus langsung turun demo ke lapangan, panas-panasan. Tapi kita udah memang dibuka akses sekarang. Kalau memang kita tidak diterima di Senayan, kalau contohnya kita demo Senayan, sekarang kita bisa demo lewat. Pas? Bisa disepakati teman-teman? Bisa? Bisa? Sepakat? Sepakat, ya kita ketuk ya. Iya, oke. Next teman-teman yang akan kita bawa sebentar untuk kita bacakan bersama. Dan mohon izin nanti kita akan tanda tangan teman-teman satu persatu. Jadi untuk perwakilan yang ada di sini saja. Oke, ini dari kajian feminis memang harus ada I-nya. Nanti kaum feminis kritik, oke. Jadi izin aku konfirmasi kembali teman-teman yang ada di sini, Unkris Maranatha Bandung, ya. Kemudian Ukrida, kemudian Unkris Wina, kemudian UKSW, teman-teman dari HKBP Nomensen. Oh lagi istirahat. Barangkali teman-teman kalau misalnya apa bisa dihubungi untuk kita join. Oke. Kemudian UKI Jakarta sudah ada ya, oke. Kemudian UKI Toraja ada, UKW Kupang tuan rumah ya KN Toraja. Oke. Ada yang tidak saya sebut teman-teman? Sudah tadi paling pertama. Oke, sudah ya, terima kasih. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kita akan menandatangani deklarasi ini. Terima kasih teman-teman, boleh tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kita langsung lanjut, sisa waktu ke depan. Kita akan membahas tentang kepengurusan teman-teman. So, tadi dari teman yang, siapa tadi ya? Oh, pokoknya yang dari Toraja tadi atau dari UKI Jakarta ya. Yang bertanya di ruangan sebelah tentang kepengurusan kita, eksistensi LKPTKI juga. Nah ini mungkin bisa menjawab keresahan dari teman-teman sekalian. Jadi teman-teman seperti yang kemarin pas kita perkenalan diri, kami juga yang duduk di sini dari UKSW terlebih khusus, memang ini warisan organisasi juga dari tahun ke tahun. Nah kita mau mengenal kembali tentang LKPTKI karena kita semua juga masih meraba-raba gitu loh. Apa sih LKPTKI dan kapan dia berdiri dan lain sebagainya. Ini singkat aja. Jadi pertama-tama kita itu di tahun 93 sudah ada ide untuk membentuk LKPTKI. Dan ini diinisiasi pada saat ada kegiatan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Itu 193 ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya tidak tahu. 193 pada saat itu di UKSW Salatiga dan di situ diikuti oleh 9 perguruan tinggi Kristen. Selanjutnya pertemuan nasional yang pertama seperti ini, yang pertama itu ada di UKPTA gitu, tanggal tahun 94. Kemudian ini adalah pertemuan nasional kita 2, 3, 4. Teman-teman bisa lihat ya, kita sudah ke UKI Toraja, UKSW, ke sini juga. Kemudian 98 pas reformasi. Nah itu yang tadi tentang reformasi, ini pas masa reformasinya teman-teman. Jadi kita pernah ada pertemuan juga 99, 2000 di Jayapura, 2001 di Makassar, 2003 di UKPetra juga. Lanjut akhir masa reformasi itu di tahun 2005 UPH, 2007 di UKDW, kemudian 2009 di UKSW. Nah ini rapat koordinasi kita atau forum komunikasi nasional sempat vakum di beberapa tahun. Makanya kita mungkin agak tidak tahu menaung, jadi kita memang pernah vakum di beberapa tahun setelah itu. Dan kemudian kita mulai bertemu kembali di 2018. 2018 UKSW Salatiga, 2019 UKDW, kemudian 2020 dan 2021 itu tidak ada, jadi di-online-kan. Tetapi kegiatan-kegiatan online itu masih ada. Lalu 2022 sore ini salah ya teman-teman, tapi ada di Bali. Dan yang terakhir hari ini kita laksanakan di
KAW Kupang yang menjadi tuan rumah kita saat ini gitu. Itu sekilas teman-teman untuk sejarah supaya kita tahu bahwa kapan kita mulai. Cuman memang eksistensinya yang belum seluas itu. Nah, makanya kita akan membahas tentang kepengurusan. Sejauh saya berkoordinasi dengan Bapak Ibu pengurus di BK2 PTKI, memang yang ditunjuk itu baru koordinator nasionalnya. Gitu. Makanya saat ini kita bisa berembuk bersama tentang kepengurusan kita. Barangkali hal-hal yang dibahas adalah siapa yang akan melanjutkan tongkat estafet, kemudian kegiatan-kegiatan apa saja yang kita akan lakukan, kemudian tentang keuangan dan lain sebagainya. Namun sebelum sampai ke situ ada yang ingin mau bertanya? Ada? Oke, tidak ada ya. Kalau bagi saya teman-teman tantangan terbesar kita adalah kita kurang bertemu aja sebenarnya. Kita kurang mengenal satu dengan yang lain. Kita tidak tahu kalau ini ada, cuma dari undangan yang tiba-tiba masuk dan kemudian kita ikut hari ini. Sehingga kepengurusan ini harus ada secara terstruktur. Mulai dari BPH, kemudian mungkin bidang-bidangnya dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan pekerjaan berat untuk kita bersama. Karena mungkin ada yang mau melanjutkan, ada yang sudah selesai. Ya. Nah, informasi bahwa dalam kepengurusan ini untuk menyusun, kalau misalnya kita sebut kabinet di kampus-kampus gitu ya, menyusun kabinet ini kita beraraskan universitas. Jadi tidak personal siapa, tapi tanggung jawab secara universitas. Nah, kemudian bisa kita rembukan bersama bahwa perwakilan siapa yang akan mewakili kampus itu gitu loh. Nah, barangkali teman-teman untuk ini kita langsung lanjut aja menuju pembahasan kepengurusan. Nah, silakan teman-teman apabila ada yang mau bertanya atau ada yang mau mengajukan ya pendapat dan lain sebagainya tentang kepengurusan ini, atau ada yang memberikan motivasi-motivasi harapan ke depan buat LKPTKI, bila ada silakan. Ada? Atau tanya-tanya dulu? Izin minum ya teman-teman. Iya. Betul. Sebenarnya saya juga tidak mendapatkan bagan yang lama karena cuman koordinator yang dipilih. Ini gara-gara kita semua pandemi COVID. Jadi sebenarnya kita kayak mau memulai dari pertama kembali karena kita terputus, ada informasi yang terputus, sistem yang terputus. Ya. Jadi bagaimana? Makanya kita mulai baru ini teman-teman. Ini tanggung jawab besar untuk kita semua. Demi keberlangsungan dan kebaikan bersama. Bagaimana, Ben? Oke. Oke, begitu. Berarti kita mekanisme pengambilan keputusannya bagaimana? Langsung musyawarah mufakat atau nanti langsung voting? Voting aja lah ya, nanti oke. Untuk bagan-bagannya, nah itu dia. Musyawarah lobby voting. Gitu. Udah sidang ini ya, oleh. Manual. Oke. Kalau dari saya sebenarnya sudah sempat coba bikin bagan-bagannya. Mana HP ku ya?
Jadi yang pasti kita membutuhkan BPH, teman-teman, Badan Pengurus Harian. Di situ ya terdiri atas ketua, kemudian sekretaris dan bendahara. Karena kita ada 9 di sini, jadi kita berharap bahwa tidak ada dua jabatan yang dijabati oleh satu universitas gitu. Jadi harus satu-satu biar semua kebagian, gitu kan? Boleh kita sepakat sampai di situ? Sepakat, oke. Selanjutnya untuk strukturnya teman-teman, jadi saya boleh bacakan. Pertama ada BPH, kemudian bidangnya ini terpikirkan terkait dengan kajian strategi, ya atau kastrat biasa kita tahu itu tentang kajian-kajian untuk menyikapi isu-isu internal maupun eksternal. Kemudian bidang Inforkom, jadi yang nanti akan mengelola media informasi kita bersama. Lalu keilmuan, ini tentang disiplin ilmu lah ya, keilmuan, akademik dan lain sebagainya. Dan terakhir berbau kreativitas mahasiswa, berbau bakat minat, itu kita namakan bidang daya saing. Seperti itu. Jadi ada 4 bidang. Yang pertama tentang kajian strategi, yang kedua tentang Inforkom, ketiga keilmuan, dan terakhir daya saing. Ini yang mau mewadahi bakat minat, kita bikin lomba-lomba atau apa dan lain sebagainya di situ. Adakah usulan? Keilmuan tentang akademik, kalau daya saing non akademiknya. Gitu. Bidang tambahan tuh ya Inforkom dan juga kastrat, kajian strategis. Ya, biasa kan kita BEM-BEM ini tidak asing ya dengan kajian-kajian. Ada masukan kawan-kawan? Bisa sepakat kita di sini atau nomenklaturnya bisa diganti tentang daya saing. Oh bagusnya nama ini Kak atau apa? Humanistic skill dan professional skill. Supaya bisa kita langsung tambah di sini ya. Ada teman-teman atau sudah sepakat? Mungkin saya butuh 5 penanggap. 1, 2, ada lagi? 3, 2 di sayap kanan. Sayap kanan saya ada? Sayap kanan, ayo ada. Saya butuh 5 penanggap, sepakat atau tidak? Atau butuh waktu untuk berpikir dulu? Berpikir sejenak, 2 menit, 1 menit. Ada? Atau butuh waktu teman-teman? Ayo gimana? Kayaknya ini terlalu ribut deh ya. Ini hening-hening, gimana yang di sini? Gimana? Atau dari IAKN ada? Atau sepakat? Atau? Oh penanggap, ya. Ya jadi maksudnya tadi kita sudah suguhkan yang struktur itu apakah sepakat atau tidak? Yang tadi saya bacakan. Atau dari Bapak Ketua bagaimana? Boleh sekali. Tolong Yos. Cik. Iya, terima kasih diberikan kesempatan. Ini terkait nomenklatur kepengurusannya. Iya, tadi ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, benar? Kemudian ada beberapa bidang, kalau saya tidak salah ada 4 ya, ada 5. 4 ini. Oh, iya.
Iya, terkait susunan nomenklatur di atas, saya setuju dengan adanya ketua, ada sekretaris, juga ada bendahara, dan kemudian bidang-bidang. Hanya saja untuk bidang-bidang, saya pikir ini perlu kita bicarakan bersama. Apakah kita akan sepakati di setiap bidang-bidangnya, apakah memang sudah benar akan kita pakai bidang daya saing. Tapi tunggu dulu, apakah kita akan bahasakan bidang-bidang atau seperti apa? Ya, penting itu, betul. Kita sepakat pakai bidang, langsung aja ya tanggapi biar langsung clear. Mau bidang atau kementerian kah atau apa? Kalau mungkin saran saya kita pakai kata yang universal gitu loh. Karena kan kita LKPTKI memang agak cirinya eksekutif, cuman di dalamnya kita ada anggota BPM ya kan. Itu gimana? Mau bidang atau tidak mungkin sih kan, jadi kayak panitia. Kalau aku boleh ya. Boleh sekali Tadi langsung. karena sudah dibilang yang universal ya pakai bidang aja lah. Oke. Daripada cari lagi kan. Ya, aku sepakat sih kalau bidang-bidang. Oke, boleh. Lalu kemudian karena di situ ada 4 bidang, saya tidak tahu teman-teman mengangkat 4 bidang kemudian itu apakah memang sudah ada observasi awal sebelumnya bahwa memang bidang-bidang ini yang akan kita butuhkan hanya 4, atau semisalnya ada teman-teman yang mau menambahkan, apakah boleh itu? Boleh sekali. Mau dikurangi, mau ditambahi, boleh. Iya, mungkin dari saya itu dulu, saya pikir-pikir dulu. Pikir dulu ya. Ya. Oke. Iya, mungkin ada dari teman-teman yang lain. Oh, ada. Iya, sembari pikir-pikir ya. Mungkin aku mereview sedikit lah ya, memberikan keterangan atau sudah paham tentang tujuan 4 bidang ini? Sudah ya? Oh, bagaimana? Oh ya, sorry. Oke, silakan. Oke, dari saya masuk teman-teman. Jadi ini kalau dari penangkapan saya terkait dengan LKPTK ini sebetulnya konteksnya itu adalah kita bisa bekerja sama untuk membuat sebuah program, begitu. Nah, kenapa tidak hanya program saja? Yang jelas di situ ada Kastrat, kajian strategis. Kita forum LKPTK ini juga harus bisa membuat kajian-kajian yang secara strategis. Kita berkumpul di sini pun atas tema pemilu, teman-teman. Gitu. Dan daya saing itu kalau bisa dikatakan itu adalah humanistic skill, keilmuan itu adalah professional skill. Yang dimana kedua bidang itu, kalau dari penangkapan saya, dua-duanya memiliki potensi yang sangat luar biasa ketika kita membuat sebuah program yang dilaksanakan secara online di tempat masing-masing. Itu punya potensi yang sangat luar biasa. Kemudian terkait dengan Inforkom ya sangat sudah jelas itu pasti ada gitu. Nah, cuman sepertinya kalau dari saya pribadi sepertinya butuh ditambah 1 bidang lagi. Cuman kayak semacam hubungan internal kita gitu loh. Cuman aku nggak ngerti apa yang namanya yang cocok untuk itu gitu. Karena menurut saya pribadi, kenapa LKPTK ini bisa tidak ada beberapa tahun terakhir dan bisa pernah vakum juga itu karena tidak adanya komunikasi di internal gitu. Jadi harus ada 1 bidang yang memang untuk mengawasi internal kita itu bagaimana. Itu mungkin dari saya, Ibu Pimrap. Oke, baik sekali, terima kasih. Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan diberikan terkait dengan bidang-bidang yang sudah kita tahu bersama dan kita lihat bersama di depan bahwa sudah lumayan mencukupi dan sesuai dengan masing-masing bidang. Saya rasa teman-teman yang lain macam kami yang baru belum terlalu tahu terkait dengan haluan kerjanya terkait dengan masing-masing bidang tersebut, sehingga forum ini bisa mengambil keputusan yang jelas terkait dengan apa maksud dan tujuan ketika kita berkumpul di sini, sehingga ada outputnya kita itu masuk, kita datang berkumpul di sini.
Mungkin hanya itu saja. Masih ada tambahan terkait menyambung dengan Ketua BPMU UKSW terkait dengan kita pimpinan sidang tadi, pimpinan sidang atau kakak sudah menyampaikan tadi bahwa ini baru pertemuan dan komunikasi kita selama ini kurang, dan menyambung bahwa perlu bentuk bidang terkait dengan internalnya kita di sini, bahwa mengatur bagaimana relasi di dalam dan haluan kerja masing-masing bidang itu bisa diatur atau apalah menjadi kajian lah kita bilang. Mungkin hanya itu saja sehingga saya kembalikan. Oke, terima kasih, baik sekali tadi ya. Menegaskan teman-teman, kalau tadi istilahnya haluan kerjanya, jadi memang untuk bidang, kita sebutlah sementara bidang 1 ya, bidang 1 daya saing, ini untuk menampung kegiatan-kegiatan non-akademik. Jadi mau perlombaan, mau tentang seni, olahraga, dan lain sebagainya, ini kita bisa tampung dalam daya saing. Kemudian yang kedua, keilmuan tentu tentang akademik. Misalkan kita bikin seminar nasional dan lain sebagainya, nah itu bisa di yang kedua. Kemudian yang ketiga, kajian strategis, kita menanggapi isu-isu, tadi sudah jelas. Inforkom juga tentang, ya kalau kita ada medsos, kita berikan informasi, lain sebagainya. Dan ini yang terakhir ada usul dari Bapak yang di belakang, dari UKSW tentang masalah internal ya. Saya pikir ini penting juga untuk kita lihat bersama teman-teman, karena masalah utama kita adalah internal. Kita yang belum sepenuhnya saling mengenal mungkin, kemudian belum tahu juga apa itu LKPTKI, sehingga bidang ini perlu ada untuk penajaman ini gitu. Nah ini usul saya, apakah kita sebut bidang internal, ini usulannya, atau bidang HR, Human Resources, sumber daya manusia. Nah, gimana? Public relation, Inforkom dong. Gimana teman-teman? Kita sudah lewat agak 5 menit, jadi bisa 5 penanggap teman-teman, kalau bisa disepakati atau tidak, atau masih ada usulan lain? Bagaimana dari Bapak Sudirman, Bapak Jenderal kita? Baik, izin shalom. Selamat siang buat kita semua dan salam sejahtera. Tambahan dari saya ingin menambahkan satu bidang, yaitu PPKP atau peningkatan pemberdayaan kaum perempuan. Thank you. Cek, oke. Boleh tahu tujuannya apa, urgensinya apa? Mungkin tujuannya itu kayak lebih kayak kalau ada isu-isu tentang penindasan perempuan begitu. Oke. Ya, oke. Nah, usulan konkret juga dari saya itu bisa kita bahas di Kastrat. Kalau kita menanggapi isu-isu gitu tentang perempuan, bisa kita masukkan ke Kastrat. Ataupun Inforkom sebenarnya bisa juga ketika kita mau pakai media sosial untuk menyuarakan hak-hak perempuan kah dan lain sebagainya, itu juga bisa masuk. Jadi dia tidak berdiri sendiri tapi bisa terakomodir di bidang-bidang yang lain gitu. Apakah bisa diterima? Oke, terima kasih. Oke teman-teman, mengingat waktu, apakah bisa disepakati atau masih ada masukan lain? Sepakat? Oh belum. Masih ada lagi? Silakan Bapak Ketua. Baik, terima kasih. Jadi shalom. Sebelum kita menyepakati beberapa poin yang telah ditentukan, saya minta penjelasan sedikit terkait dengan satu poin yang ditambahkan, yaitu internal. Mohon penjelasan sedikit. Internal ini yang ditambahkan, poin internal ini membahas tentang apa-apa saja yang kemudian mempererat hubungan kita di dalam
istilah organisasi ini. Mungkin mohon penjelasan terkait dengan poin tersebut. Terima kasih. Oke, barangkali tupoksinya sama cara kerjanya ya. Oke. Untuk internal tadi kalau sepenangkapan saya dengan Bapak Ketua di belakang, itu menyampaikan bahwa karena kita masalahnya tentang kepengurusan internal, jadi butuh satu bidang yang memang mengurusi dan melihat sumber daya manusia kita. Misalkan ketika kita mau ganti kepengurusan, ada data-data yang dipersiapkan, kemudian membantu BPH untuk evaluasi kinerja. Nah itu barangkali bisa jadi bagian dari sini. Oke, baik, terima kasih. Menyambung dari jawaban yang disampaikan, terus BPH itu ketua, sekretaris dan bendahara itu tugasnya apa sih? Itu dia kuncinya. Saya kira ketua, sekretaris dan bendahara itu menjadi pucuk pimpinan dari ketua-ketua bidang yang akan di internal, mewakili bidang-bidang yang kita tetapkan. Oke. Terima kasih, baik sekali Bapak Ketua. Ada tanggapan, Ben? Oke, satu terakhir kalau ada ya, habis Ben. Ya. Di sini saya cuma mau menambahkan satu bidang lagi sih. Bukan perairannya, Le. Cek mananya kau ini? Nah. Cek mananya? Ini kalau dilihat dari bidang ini semua kayak kastrat, memang berkaitan dengan masyarakat. Informasi komunikasi sama juga. Internal mungkin lebih ke dalam kita, daya saing juga mungkin lebih ke kita juga. Nah, bagaimana kalau misalkan kita tambah satu itu adalah pengembangan masyarakat, yang dimana juga masyarakat akan tahu dengan adanya kita ini. Jadi dari sana nanti mungkin bisa kita langsung turun ke masyarakat, bagaimana cara kita mengimplementasikan apa saja yang bisa kita bawa, hal-hal positif dari lembaga ini. Jadi itu saja sih saran dari saya. Habis itu ada satu lagi, apakah di bawah bidang ini masih ada di bawahnya atau stop sampai bidang ini dalam bagannya? Apakah langsung dari BPH turun ke bidang, nggak ada lagi bawahannya? Atau masih ada bawahannya gitu? Sekian. Oke, terima kasih Ben. Jadi usulannya memang pertama cuma bidang saja, sehingga 4 bidang ini fokus di situ supaya kita tidak kemana-mana. Cuman karena mengingat banyak usulan, saya jadi terpikirkan untuk berarti mungkin kita butuh bidang dan juga departemen. Jadi misalkan kita simpulkan di sini ada 4, tapi misal internal kita masukkan kemana, kemudian pemberdayaan kita masukkan kemana gitu. Supaya kita tidak terlalu banyak bidang dan fokus kita pecah-pecah, akhirnya kuantitas banyak tapi kualitas juga tidak baik. Gitu kan? Bagaimana? Apakah kita ke bidang dan juga turun ke departemen aja? Ini belum fix, jadi bisa kita rubah juga. Gas. Ya, bagaimana? Tolong Mike. Oh ya. Oke, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bang Ben tadi bahwa pemberdayaan masyarakat, saya rasa itu masuk di kajian strategis, karena di kajian strategis tadi sudah dari pimpinan sidang tadi sudah menjelaskan bahwa membahas terkait dengan isu-isu. Nah, ketika kita sudah turun di dalam masyarakat, tentu tugas dan wewenang dari kajian strategis itu sudah jelas bahwa itu menjadi tugasnya bagaimana dia membangun konsolidasi dan bagaimana dia mencari informasi, itu tergantung dia, sehingga setelah dia membangun konsolidasi dengan masyarakat, tentu itu tidak terlepas dengan pemberdayaan masyarakat tersebut. Mungkin hanya itu saja, saya kembali. Oke, terima kasih. Jadi katanya dari pemberdayaan masyarakat kita bisa ke daya saing. Kajian strategis. Nah,
Bagaimana Ben? Ada tanggapan? Tidak ada, oke. Nah teman-teman mempersingkat waktu, lagi-lagi dengan waktu. Saya coba proyeksikan seperti ini. Nah jadi eksternal, kebalik ya. Jadi eksternal nanti masuk di HR, eksternalnya kajian strategi sama pemberdayaan masyarakat. Sikat. Untuk internal ini cuman ada HR. Masa atau bisa ya satu departemen? Ada usulan lagi? Oke, kalau seperti itu ada usulan teman-teman dan yang masuk di internal, ya. Oke. Inforkom masuk di, oh iya eksternal Inforkom. Saya memikirkan tadi Yosua sudah singgung tentang kita bagi dua aja, internal, eksternal dan departemen-departemen. Sepakat? Iya. Oke. Oke, begini saja teman-teman. Nah, internal itu tetap human resources. Jadi bidang 1 dan bidang 2 itu tetap ada, karena jati dirinya itu beda. Yang pertama akademik, segala hal, yang pertama itu non-akademik, perlombaan-perlombaan. Jadi kalau mau bilang pun dia di internal, sebenarnya LKPTKI oke, tapi sebagai pengurus. Cuma kan kita bisa membuka kompetisi ini seluas-luasnya untuk mahasiswa Kristen siapa aja. Barangkali seperti itu. Jadi ini tetap di bidang pertama. Bidang kedua keilmuan akademik, seminar pun kita bisa buka seluas-luasnya untuk siapapun. Gitu. Jadi bisa kita bungkus ini? Bungkus? Oke, sepakat ya. Terima kasih teman-teman. Untuk bagannya sudah selesai. Sekarang kita penempatannya, strukturnya. Silahkan. Jadi kita sudah, ini yang terakhir ya guys, penempatannya tinggal nanti kita untuk tupoksi kita bisa bicara di belakang. 5 menit terakhir kita pakai. Tentang struktur. Untuk ketua ini mekanismenya per universitas ya teman-teman dan for information ini 2 tahun. Mengikuti BK2 PTKI. Jadi setiap 2 tahun diganti itu keberlanjutannya. Makanya per universitas supaya siapa yang menggantikan teman-teman dia otomatis juga menjadi bagian dari situ. Saya juga sudah usulkan Forkomnas ini 1 tahun 1 kali, sebelumnya 2 tahun 1 kali, itu supaya keberlanjutan. Ada? Untuk ketua. Bisa kita usulkan 3 nama? Bisa kita usulkan 3 nama? UKW Kupang, masuk? UKSW. UKSW 1 nama UKW Kupang, setuju? Setuju? 3? Unkris Wina Sumba. Oke, mari kita berikan tepuk tangan 3 nama ini. Betul? Sepakat? Oke, mari kita polling
perwakilan tiap fakultas ya. Tolong Yosua juga bantu untuk menghitung, Ibu Notulis tolong cepat untuk menulis ya. Polling untuk Unkriswina, Sumba. Silakan angkat tangan. Cek. Ya. Begini, tadi saya sudah bilang di awal per universitas, perwakilan satu-satu. Jadi kita ada berapa univ di sini? 9 tadi saya hitung ya. Oke. Ganjil jadi pas. Untuk Unkriswina Sumba? 1. Tulis 1 dulu. Untuk UKSW? Kau ya. 3 dulu. Untuk UKAW Kupang? 1, 2. Ini kan beda toh, 1, 2. Yang lain? Golput. Padahal kita baru belajar kesadaran. Ayo tinggal 3 menit teman-teman, langsung. Lagi ya, sekali lagi ya. UKAW Kupang. 1, 2, 3. 1, 2. Oh, gimana? Oke. Oke, ya memang saya sepakat dengan mekanismenya, betul. Hanya saja karena waktu, jadi tadi saya sudah pilih-pilih. Tadi kan kalau UKSW sudah bersedia katanya, UKAW juga tadi sudah kode oke. Bagaimana? Nah, oke kalau begitu. Bagaimana dari 3 tadi? Terkait dengan voting aja. Apa? Oke. Betul. Iya. Soalnya ini memang rapat bukan sidang. Saya bentuk seperti itu. Jadi tidak pakai mekanisme sidang, makanya lebih fleksibel karena mengingat waktu dan kita juga tidak ada persiapan dan tatip sidang pun tidak ada. Oke, boleh begitu? Nah, kita terima usulannya tentang tekad. Bisa dijelaskan supaya teman-teman kan memilih juga tidak aut-autan. Bagaimana dari UKSW? Oke, gini teman-teman, sebelum kita melihat konteks dari BPH ini, kalau bicara terkait dengan kesiapan kenapa harus UKSW, saya memaknai seperti ini. Di periode depan, UKSW ini memang betul-betul akan menjelajahi taraf nasional dan internasional. Dan ini memang sudah benar-benar kami maknai dan memang benar-benar kami tekadkan untuk hal tersebut. Begitu. Jadi kenapa kami ingin sekaligus yaudah deh UKSW itu jadi koordinasinya lagi, karena yang bisa kita lihat adalah ketika kami ingin menjelajahi kancah nasional ini dan kami beberapa dari tahun ini pun kami sudah sering untuk berada di kancah internasional. Kami tuh ingin membawa LKPTK ini pun paling tidak kita bisa bersaing lah di ajang nasional, dan kalau bisa pun untuk 2 tahun ke depan paling tidak internasional, minimal Asia Tenggara lah, begitu teman-teman, minimal. Karena kalau melihat dari potensi dari 2 hari yang lalu, saya sendiri berpikir bahwasannya dari cara kita ngobrol, pola pikir dan hal-hal yang memang akan kita diskusikan ketika makan dan segala macam, potensi-potensi itu muncul terus. Begitu, apalagi ini momentumnya adalah yang sempat vakum dan
kemarin pun kami sudah berusaha untuk membangun koordinasi lagi agar LKP3 ini bisa ada pertemuan lagi. Begitu. Jadi dari kami sendiri menjanjikan dan meyakini teman-teman bahwasannya LKP3I paling tidak harus go nasional dan minimal harus nyentuh kancah internasional. Begitu. Itu kalau dari UKSW. Terima kasih. Ini ketong kakak adik sebenarnya. Lihat ini Almet ini sama. Oke, teman-teman dari kami sedikit. Kalau kami dari Unkriswina, kami sepakat apa yang disampaikan oleh Ketua BPMU UKSW, karena dari segi sejauh ini juga kami baru dari Unkriswina ikut. Karena ya, terus kenapa saya sepakat? Karena teman-teman di UKSW juga sejauh ini yang terus maksudnya yang kontak kami sejauh ini juga kita sering kontak. Dulu juga alumni LKD kami sering disampaikan begitu. Bukan dalam artian ya betul bahwa UKSW ini kami punya kakak begitu. Tapi ya, tapi tidak. Bukan berarti ya. Ya, dari segi pengalaman juga kan. Oke. Itu dari kami. Kita kakak adik baku sayang maksudnya. Lanjut dari teman-teman Pak Tuas. Baik, terima kasih. Kami dari UKW, kami juga mendukung kami mendukung teman-teman dari UKSW untuk memimpin LKP3I dalam 2 tahun satu masa bakti ini. Mungkin pertimbangan-pertimbangan itu sudah disampaikan oleh beberapa teman-teman dan itu menjadi pandangan kita bersama. Mungkin kesempatan berikutnya mungkin di masa bakti yang akan datang, kalau berkesempatan mungkin bisa pergantiannya begitu. Jadi kami mendukung. Terima kasih. Oke. Doa kita bersama ini berkelanjutan dan progresif ya, supaya kedepannya kita bisa belajar dari pengurus yang kita bentuk hari ini, supaya akan bergilir gitu. Oke, ketua berarti masih di UKSW? Oke, terima kasih teman-teman. Untuk, ya berarti bukan saya nanti ya, kita tidak ketemu lagi tapi nanti next. Oke, kemudian untuk sekretaris dan bendahara, apakah kita akan ke polling yang tadi atau teman-teman mau membuka diri? Setidaknya teman-teman, usul saya karena ini lagi-lagi waktu, BPH terbentuk, yang lainnya tinggal BPH yang pilih. Nah, gitu aja? Setuju? Jadi kita pilih ketua, sekretaris bendahara, selanjutnya nanti BPH pilih. Oke, berarti sekretarisnya ini saya mau lontarkan ke semua saja supaya siapa yang mau mengusulkan diri. Jangan nanti kan ada ketimpangan antara kita kan. Sekretaris, UKDW. Oke, UKDW. Kunci atau ada lagi? UKDW sepakat 1? Sepakat 2? Sepakat 3? Oke, sekretaris UKDW. Tepuk tangan dulu. Oke. Selanjutnya bendahara yang mengurusi keuangan kita nanti ya. Kita kan sudah ke arah-arah Jawa, jadi mungkin kita ke arah timur. Betul itu ya? Uki Toraja, Sulawesi. Bagaimana? Silakan mengajukan diri, kita semua sudah dewasa dalam organisasi, silakan ajukan diri. Unkriswina, UKW, Uki Toraja, IAKN. No mention. Tidak. Masih barat ya.
Ya. Ya. Hmm. Mm-mm. Benar. Benar. Oke. 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 Saya setuju tentang pemikiran dan lain sebagainya. Hanya saja karena kita tadi sudah sepakat, ya kan? UKDW juga sudah bersedia. Bagaimana kalau yang tentang itu kita ratakan di bidang-bidang juga, ya kan? Kabit-kabitnya seperti itu. Karena pengambilan keputusan juga saya pikirkan ketua-ketua bidang itu termasuk pimpinan. Seperti itu. Karena UKDW sudah bersedia tadi dan kita sudah sepakat. Boleh seperti itu? Oke. Bendahara kita ke bagian-bagian timur, silakan. Sumba nih. Wah, ini bukan personal, ini universitas. Selanjutnya nanti dia yang otomatis sebagai pengurus juga. Atau Kupang aja, UKW Kupang. Ayo Sudirman. UKW Kupang kunci. UKW Kupang bersedia jadi bendahara LKP TKI. Uki Toraja bagaimana Dela? Ya kalau dari saya terima kasih untuk kepercayaan teman-teman dalam bidang bukan. No. Belum. belum. Ya sebentar, oke. Tadi udah ada ucapan terima kasih, cuma terima kasihnya diartikan salah. Nah, ya kalau dari saya mungkin boleh kami ditaruh terlebih dahulu di bidang-bidang supaya kami mengerti apa-apa tupoksinya kami nanti di dalam kepengurusan kita karena terus terang ini baru pertama saya ikuti dan yang saya khawatirkan bahwa nanti saya kurang paham tentang memang ini mengenai universitas yang akan mungkin nanti dilanjutkan oleh adik-adik saya selanjutnya, tetapi mungkin boleh kami menyesuaikan dulu di dalam supaya saya juga boleh menjelaskan kepada mereka nanti untuk melanjutkan di dalam kepengurusan ini. Terima kasih. Ayo, berarti tidak bersedia. Kita tidak bisa paksakan kalau tidak bersedia. Siapa? No mention?
Sepakat 3? Sepakat 2? Sepakat 1? Oke, masih ada lagi. Selamat siang untuk kita semua. Hampir sama dengan yang disebutkan Kak Dela tadi memang. Kalau memang dari kami memang ada banyak, apalagi mungkin teman-teman sudah tahu kan bagaimana internal kami di Nomensen. Itu memang mungkin bisa menjadi pertimbangan untuk teman-teman dalam pertimbangan kami juga untuk mengambil posisi ini. Karena memang secara internal ya teman-teman yang sudah tahu bagaimana kami di dalam pun agak susah nantinya untuk memegang hal ini. Jadi untuk sekarang dari kami Nomensen mungkin mohon maaf belum bisa. Oke, belum. Oke, terima kasih. Oke, kita bergilir selanjutnya berarti kemana? IAKN Toraja. Oke. Tapi tunggu, coba kita tanya dulu ke teman-teman IAKN. IAKN bagaimana? Boleh atau tidak? IAKN Toraja. Ini UKI Jakarta. Kan kau yang bilang teritori tadi. Gimana? Untuk bendahara. Mike, tolong. Sorry. Cek. Iya, kalau kami dari IAKN Toraja, ini juga pertama kali kami bergabung, bahkan jujur saja kami baru tahu kalau ternyata ada forum LKPTKI gitu. Jadi tentu sama dengan teman-teman yang lain yang masih baru, tupoksi dan lain-lain baru akan kami pelajari, baru akan berhabituasi nantinya. Sehingga kemudian untuk jabatan bergabung di nomenklatur BPH, kami mungkin tidak dulu untuk di posisi itu, tapi yang lain mungkin boleh. Karena kalau kami bergabung di bidang-bidang misalnya, nanti kami berhabituasi dengan situasi dan kondisi di LKPTKI gitu. Baik, terima kasih Bapak Ketua untuk tanggapannya. Oke, kalau begitu terakhir ya teman-teman, UKW Kupang. Oke, boleh Bapak Ketua. Nah, nih, begini teman-teman, kalau mau bilang baru, semua kita baru juga. Saya juga baru, saya cuma warisan juga ini dan saya tidak ada bekal apa-apa gitu loh. Ini pun saya cuma minta. Gitu. Jadi jangan berkecil hati gitu loh. Maju aja. Kita generasi muda harus maju. Gimana? Sepakat dengan UKW Kupang? Sepakat. Mohon maaf sebelumnya. Oh baik, shalom. Mungkin saya sama dengan penjelasan dari Bung tadi yang dari Medan Nomensen. Kami pun perkembangan internal juga kurang baik, jadi untuk kali ini mungkin kami tidak dulu. Ya. Ya, nah, oke, kalau perwakilan di sini tidak ada. Oh, Kristina, iya. Terakhir, bagaimana? Nanti Katong belajar di rumah, sah. Sudah sepakat? Ini forum sudah sepakat, nah. Oke, shalom. Kalau kami dari Unkris Wina Sumba, mohon maaf sekali. Jadi kami tidak bisa lah. Dari sisi lain komunikasi juga kurang nanti, maksudnya dalam sisi wilayah dan adik-adik juga belum terlalu, dan misalnya macam terkait dengan haluan kerja dan mekanisme kerja di dalam nanti, dan terkait dengan struktur ini kami juga belum terlalu paham terkait secara maksimal. Mungkin kami sama juga dengan teman-teman yang lain bahwa kami bisa untuk masuk di bidang-bidang lah untuk menyesuaikan, dan misalnya periode berikutnya kami bisa untuk mengisi gitu. Mungkin hanya itu saja, saya kembalikan. Terima kasih. Oke, kalau begitu ya. Jadi pertama statementnya begini ya teman-teman.
Kalau untuk baru kita semua baru, itu pertama. Yang kedua, kalau soal komunikasi jangan dibatasi dengan wilayah. Kita sudah hidup di zaman apa? Jadi kita bisa kok untuk memaksimalkan komunikasi. Aman aja itu. Bisa ya? Oke, kalau kita di bagian timur dan Sulawesi tidak dapat berarti kita ke Maranatha, masa UKSW lagi. Maranatha atau Ukrida. Oke, kalau begitu kita kunci. Ukrida siap? Bendara ya? Semangat? Oke. Bapak Ketua boleh kasih begini? Oke. Dengan demikian teman-teman saya bacakan kembali untuk bidang-bidang BPH seperti ini. Kemudian Ketua UKSW, untuk sekretaris ada UKDW, bendara sebelahnya dari Ukrida, dan bidang-bidang nanti akan ditentukan kemudian dengan masa bakti nanti 2023, 2025 berarti ya. Nanti SK-nya kita akan minta bersama dengan BK2 PTKI. Seperti itu, terima kasih teman-teman, selamat beristirahat, Tuhan memberkati pelayanan kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita kembali untuk pada sesi yang saat ini siang ini. Kita akan, sebelum kita ke sesi penutupan Rakornas, kita akan terlebih dahulu mencoba merangkum apa yang kita sudah sama-sama rumuskan di dalam Rakornas ini. Izin saya menyampaikan sedikit rangkuman. Setelah itu kita akan sama-sama menyerahkan ke kelompok LKPTKI supaya bisa dilanjutkan dengan laporan dan juga deklarasi. Rangkuman Rakornas BK2 PTKI di Kupang. Menghadapi perkembangan politik dewasa ini di Indonesia, perguruan tinggi Kristen perlu mengambil sikap aktif dan partisipatif dalam pemilu 2024. Partisipasi aktif ini perlu disertai dengan sikap kritis dan objektif dalam menilai gagasan dan program para kontestan pemilu. Keterlibatan kampus Kristen adalah dalam memberi wadah untuk diskusi dan studi sekaligus untuk mempersiapkan kader-kader politik muda sejak dini. Terkait dengan implementasi modul pembinaan kemahasiswaan yang kemarin disampaikan di sesi 2. Yang pertama, isunya adalah skenario kapan modul ini mau diberikan kepada mahasiswa. Isu yang kedua adalah dukungan kampus, baik dari sisi SDM-nya, kemudian fasilitasnya, dan bagaimana korelasinya juga dengan ya, karena Hotel Timor ini terkenal dengan pesisir, jadi ini bisa turun saja ke Pantai Warna juga ada, Pantai Nasiana juga ada, banyak pantai. Itu bisa dilakukan kemudian. Oke, baik. Kita intermezzo saja di awal dari acara penutupan kita pada siang hari ini. Bagi Bapak Ibu peserta Rakornas, kita telah sampai pada akhir dari seluruh rangkaian acara kita selama 2 hari ini. Kita bersyukur bahwa atas penyertaan Tuhan
segala sesuatu boleh berjalan dengan baik, segala sesuatu, segala keputusan yang telah diambil, hasil yang telah didapat oleh rakor ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan, khususnya kemahasiswaan perguruan tinggi Kristen di Indonesia. Untuk pimpinan yang baru dari BKWPTKI, kami ucapkan selamat dan juga provisiat kepada Pak Kris di atas pengabdiannya selama memangku jabatan sebagai Ketua BKWPTKI. Kita berikan aplaus juga untuk Pak Kris maupun juga pimpinan yang baru. Ya, kiranya pengabdian yang telah diberikan oleh Pak Kris maupun juga pengabdian yang akan dilanjutkan oleh pimpinan yang baru dapat mengharumkan nama dari BKWPTKI, tentu demi kemajuan lembaga Kristen, perguruan tinggi Kristen di Indonesia. Dan baik Bapak Ibu, kita akan mengawali seluruh rangkaian acara penutupan kita pada siang hari ini. Saya silakan dengan hormat Ketua Panitia Bapak Wemo untuk memberikan ucapan terima kasih prakata sepatah dua kata kepada kita sekalian. Beliau adalah juga mantan Wakil Rektor 3, kemudian mungkin kemarin sudah diperkenalkan, dan sekarang beliau Wakil Dekan 3 khusus kemahasiswaan. Mari Bapak. Baik, terima kasih. Salam, selamat siang bagi kita semua. Pertama-tama saya atas nama panitia ya, jujur saja pada waktu awal kita rapat, saya diminta oleh Wakil Rektor 3 waktu kita rapat para WD3 dan WR3, saya bilang ya tidak ada orang lain lagi, karena jujur saja di fakultas juga kita kegiatannya banyak juga. Jadi saya dengan Pak Pilkon ini mantan mahasiswa, juga mantan anak buah. Waktu saya dekan 2 periode, beliau WD2. Saya WR3, beliau dekan. Setelah selesai saya WR3, beliau WR3 lagi. Saya di fakultas lagi. Jadi di fakultas hukum jumlah dosennya tidak begitu banyak, dan kita yang senior ini terpaksa lagi untuk duduk di jabatan. Jadi tidak ada. Waktu itu ya teman-teman yang junior banyak yang tidak urus pangkat, jadi kita kembali lagi ke fakultas sebagai Wakil Dekan 3 bidang kemahasiswaan. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama izinkan saya dari hati yang tulus mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang sudah berkenan hadir pada mulai tanggal 27 sampai hari ini dan besok akan pulang. Tentu selama Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa yang ada di sini mengikuti kegiatan rapat koordinasi nasional ini, tentu kami panitia tentu punya banyak kelemahan. Kami percaya bahwa kelemahan kami juga merupakan, atau kekurangan kami merupakan kekurangan kita bersama. Sehingga kami mohon maaf apabila dalam pelayanan kami ada hal-hal yang kurang menyenangkan selama Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa. Jadi tadi saya berbicara dengan Pak Kris, jumlah pesertanya kurang lebih itu 46 orang, ditambah lagi dari UKW, dari Fakultas Hukum saja saya kirim 5 orang. Jadi setiap fakultas itu barangkali WR3 juga ada ini, tapi saya minta karena kebetulan saya ketua panitia, saya minta supaya mereka juga dibekali. Saya mau supaya adik-adik mahasiswa Fakultas Hukum juga dibekali. Maka itu kalau seragam jaket alma maternya kuning itu dari UKW. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati,
kembali lagi saya katakan bahwa dari lubuk hati yang paling dalam kami panitia merasa mendapat kehormatan Bapak Ibu mengadakan rapat koordinasi nasional ini di Kupang, karena jujur saja ini pertama kali kami sebagai tuan rumah. Jadi memang pada waktu saya ingat paduan suara di AKBP Indonesia itu ditawarkan Kupang untuk menjadi tuan rumah lagi 2018. Saya ingat waktu itu saya WA-nya, tapi waktu itu ada tawaran-menawar sampai dengan akhirnya Papua yang menjadi tuan rumah. Jadi barangkali lagi karena ini forum bagi rektor 3, saya mengharapkan barangkali ke depan saya mohon maaf kepada bapak-bapak ibu para pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan, barangkali ke depan lebih intensif supaya lebih banyak lagi. Artinya bahwa saya dapat informasi dari Pak Firmo bahwa itu kurang lebih dalam Badan Kerjasama Kemahasiswaan Perguruan Tinggi ini kurang lebih 40 perguruan tinggi ya Pak Kris, 39 ya, 39 perguruan tinggi. Nah kalau 39 perguruan tinggi ini semua hadir dengan melibatkan adik-adik mahasiswa, barangkali ini lebih apa ya, punya kekuatan powernya lebih ini, sehingga dengan rapat ini barangkali ada memberikan masukan juga kepada baik kepada setiap perguruan tinggi yang ada di wilayah maupun perguruan tinggi yang menjadi peserta. Begitupun juga kepada pemerintah daerah. Barangkali isu-isu nasional yang sekarang ini hangat barangkali juga dibicarakan. Bapak Ibu yang saya hormati, besok Bapak Ibu akan kembali, dan bila ada Bapak Ibu yang merasa bahwa misalnya ada perpanjangan, dia tidak saja tadi Pak Firman katakan bahwa ada yang barangkali pulangnya bukan tanggal 30 tapi tanggal 1. Saya mohon dengan kerendahan bisa lapor kepada panitia supaya bisa panitia mengatur jadwal pulang. Karena barangkali ada yang pulangnya bukan karena tadi saya dapat info dalam WA Group bahwa ada pesawatnya penuh. Jadi kalau memang ada yang demikian, bisa saja tolong koordinasi dengan panitia tentang hal ini. Dan sekali lagi terima kasih kepada Pak Kris dan selamat kepada Pak Rudi yang sudah terpilih. Saya percaya bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Pak Kris akan dilanjutkan oleh Pak Rudi, dan saya percaya bahwa ke depan kita bisa bertemu lagi, walaupun bukan dalam suasana rapat koordinasi, tapi barangkali ada pertemuan-pertemuan apa yang bisa melibatkan kita. Jadi kebetulan bidang kemahasiswaan juga adik-adik mahasiswa, sehingga kita bisa saling sharing ke depan. Barangkali itu saja. Terima kasih banyak. Salam bagi kita semua. Selamat sore. Baik Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, tidak lengkap apabila dalam pertemuan kurang lebih 2 hari ini atau 3 hari kita telah bersama-sama, tidak ada kesan dan pesan, tidak ada hal-hal manis maupun hal-hal yang kurang baik yang tidak ingin disampaikan. Untuk itu, dari tempat ini saya mohon kesediaan 1 orang peserta dosen maupun juga 1 orang peserta perwakilan dari mahasiswa untuk bisa hadir di depan. Mungkin 5 menit saja, singkat saja, berikan kesan selama kegiatan di sini maupun juga pesan kepada panitia maupun juga pengurus BKWTKI yang baru. Mari, saya tidak tunjuk dengan kerelaan hati, mari. Ya, kalau dari satu wacana ada mahasiswanya, boleh, mari. Kalau dari perwakilan dosen, dari Nomensen, Bapak yang sementara main HP.
senior kita. Bapak-bapak, ya. Bapak ini orangnya suka bercerita, jadi saya suka. Iya. Rapat pleno ini kita buka. Receh Bapak. Oke, diserahkan. Kalau yang besar sama ibu. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Syukur alhamdulillah kita sehat semua. Dan puji syukur kepada Tuhan atas berkatnya kita bisa berkumpul sejak tanggal 27 hingga tanggal 29. Hari ini pulang tanggal 30 yang mau pulang, yang tanggal 1 diperpanjang. Jangan takut panitiasnya, itu atas nama panitia. Jangan takut keluar duit lagi, panitia membantu lagi. Mau hari Minggu pun boleh, siapa tahu. Jadi ini sebenarnya mengenai kesan dan kesan. Biasanya kalau ditunjuk penutupan ini, apa sih yang enak, apa yang tidak enak. Ini menyangkut perasaan enak banget, sukses. Menyangkut menu, cocok. Menyangkut kunjungan wisata, belum ada. Ini yang benar. Jadi ada kata mahasiswa tadi, Pak, nanti kita nengok sunset. Saya pikir sunset itu apa sih? Matahari terbenam. Oh, di sini tidak terbenam. Kita tahan. Jadi mahasiswa tadi dijemput pakai bus. Kita ikutlah numpang sama mahasiswa ya, ke pantai. Di pantai kan ada apa? Ada tua? Ada orang Batak. Jadi boleh kita minum buah tapi jangan mabuk. Boleh kita minum anggur karena itu tradisi orang Kristen. Persekutuan, perjamuan kudus. Dan kudus tidak pulang. Jadi kesan yang pertama, kami sangat bangga di pertemuan Kupang ini. Kami didaulat menjadi tuan rumah tahun depan. Tepuk tangan. Coba tepuk tangan. Kalau ada tepuk tangan kami tunda. Karena tepuk tangannya bagus, kami nanti ada bagus malah kita bisa. Jangan pulang dari Medan sebelum makan dunia. Jangan-jangan Danau Toba, kolam renang terbesar di dunia. Jadi jangan lupa kalau dengan nanti mahasiswa bawa pakaian renang. Agar kita buat nanti perlombaan renang. Nah, suruh bodoh, lomba layu, permintaan dari Toraja perlombaan minum tua, bodoh. Jadi ini kita kasih aplaus lagi pemimpin kita yang baru dari Surabaya. Pemimpin-pemimpin yang lama selamat sudah melakukan dengan baik. Kita tepuk tangan untuk itu. Kiranya Tuhan memberikan berkat yang berlimpah kepada pemimpin dan memberikan kekuatan kepada pemimpin supaya tambah kuat ya. Ini berarti berbagi. Dan menjelang habis pemilu, pemimpin baru, pemilu nanti presiden baru. Pemimpin baru, presiden baru, mari berkolaborasi, mudah-mudahan sesuai yang di hati kita. Yang terpilih sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang terpilih. Karena yang terpilih hari ini sudah kehendak Tuhan. Jadi itu kepada Ibu, baik yang baik hati, apapun permintaan kami dituruti, maafkan kami Bu jika ada kesalahan. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam kantong, takut tertusuk. Jika ada kata-kata kami yang salah, tolong
tolong jangan disimpan dalam hati, dibuang jauh-jauh supaya persahabatan kita makin patah di masa depan. Terima kasih Tuhan memberkati. Horas mau kayak gitu salam dari Medan supaya langsung ingat Horas. Ini mahasiswa ya? Salah 3 udah cocok ya. Oke, mari silakan. Ini kalau tahun depan dari Medan ini kita horas di Medan rame-rame. Bapak jangan lupa nanti bisa undang MC ke sana. MC internasional bisa Bapak. Oke, mari. Yang dari Salatiga, Salatiga Medina, ini Salatiga benar berapa? Salatiga benar 1, benar 4, benar 7. Mari. Utara Barat. Utara Barat. Biar sama-sama Barat. Biar sama-sama. Paromai. Dari Panjang ke Utara Barat. Dari Tulang ke Dere ya. Asik, masuk. Pada apa tuh? Dere itu ponakan. Oke, selamat sore, selamat siang dan sore semuanya. Terima kasih untuk waktu yang diberikan untuk saya perwakilan dari mahasiswa. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu dosen yang sudah memberikan materi dan pengetahuan di luar materi kepada kami. Lalu terima kasih juga atas jawabannya kepada UKW untuk Pak Firmo dan Pak Otli, terima kasih. Lalu untuk teman-teman mahasiswa yang lain, terima kasih juga karena di tempat ini kita bisa saling membangun relasi bersama-sama, bisa saling mengenal satu sama lain. Dari kami yang anak rantau di tanah Jawa sampai bisa di podium sejauh ini, seperti itu kalau dari saya. Baik, terima kasih. Selamat sore, shalom. Ya, semoga tidak bosan-bosan melihat saya. Kalau teman-teman mahasiswa lihat tadi soalnya saya banyak orang bilang tadi ya diminta pesan dan pesan. Jadi kalau dari saya bagi panitia untuk servisnya amat luar biasa. Terima kasih Bapak, Pak Firmo, Pak Otli dan juga Bapak Ibu panitia. Sempat kemarin sampai di bandara langsung dikalungi, jadi itu sangat hangat, penyambutan yang sangat hangat dari kami. Lebih kami dari PSW 5 orang dan memang tidak ada pendamping dosen. Dan sekaligus saya meminta maaf karena kami dari Bapak Ibu dosen, mahasiswa juga karena kesibukan 1 minggu ini kami di Senatalis. Jadi saya mewakili memohon maaf dan mengirim salam kepada Bapak Ibu sekalian. Tentunya jangan memutus kerjasama ke depannya. Dan sebagai mahasiswa saya pikir ini adalah peluang untuk kita semua. Ini kita di tantangan society 5.0 harus selalu berkolaborasi dan ini adalah bentuk peluang yang sangat besar di aras nasional saya pikir, dan kemudian tidak menutup nanti kita bisa mungkin go internasional ya Bapak ya. Apalagi dengan semangat yang baru, dengan kepengurusan yang baru, saya pikir itu menjadi spirit kita untuk maju bersama. Kemudian terima kasih untuk Pak Kris, kami sempat banyak komunikasi sebelum ini. Selamat telah mengakhiri perjuangan untuk mengordinir segala sesuatu di BK2 PTKI, dan selamat juga untuk Bapak WRN dari UK Petra. Selamat melanjutkan tugas layannya. Saya pikir demikian, sukses untuk kita semua dalam ladang pelayanan masing-masing. Tuhan memberkati. Amin. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, luar biasa. Ternyata panitia ini mendapat apresiasi yang luar biasa. Beri tepuk tangan dulu untuk panitia. Walaupun panitia di belakang layar itu terseok-seok, tapi di depan harus tampil manis. Oke, baik. Dan selanjutnya saya silahkan Pak Rudi dan juga Pak Kris, pimpinan yang lama maupun yang baru mengambil tempat di depan.
ada hal-hal yang ingin disampaikan dari pimpinan yang lama maupun juga pimpinan yang baru saja terpilih, apa yang diharapkan dan apa yang diinginkan untuk kepemimpinan ke depan, silakan. Ya, saya mengucapkan terima kasih untuk tuan rumah UKAW, luar biasa. Terima kasih untuk hospitality, untuk layanan kepada setiap kami di selama 3 hari ini. Ya, terima kasih banyak Pak Filmon. Kami sampaikan salam hormat pada Pak Rektor. Ya, dan saya merasa bahwa kebersamaan kita ini punya tujuan, ya, punya tujuan bersama. Dan selama 2 tahun saya bersama-sama di BK2 PTKI itu ada progres yang saya rasakan, ya. Ada progres yang saya rasakan. Setidaknya kita punya saat ini kita sudah punya modul, walaupun mungkin belum final, ya, tapi untuk aspek pembinaan nilai mahasiswaan itu kita sudah merumuskan sesuatu. Nah, saya mungkin mengucapkan terima kasih kepada semua pengurus di BK2 PTKI, Pak Rudi sebagai sekretaris, Pak Wilmon wakil ketua, Pak Denny terima kasih sebagai bendahara, dan pembina kami Pak Joko, terima kasih banyak Joko. Dan ke depan saya berharap bahwa ini bergulir terus, ya. Jadi di BK2 PTKI tidak ada perubahan, ya. Yang ada adalah berkelanjutan, ya, berkelanjutan. Nggak ada semangat perubahan seperti nomor 1, ya. Nah, kita semangat kita adalah berkelanjutan, ya. Kita harus selalu berkelanjutan. Jadi supaya tidak mundur lagi ke belakang, ya, kita mau terus maju ke depan. Ya. Dan oleh karena itu saya mohon maaf kalau selama 2 tahun kepengurusan saya mungkin ada hal-hal yang kurang, ada hal-hal yang kurang pas, atau ada kelalaian yang saya buat. Mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya berharap bahwa nanti di bawah kepemimpinan Pak Rudi ini semua boleh berjalan dengan lebih smooth, ya, dan ada progres-progres yang kita bisa lihat. Dan untuk berita acara pengangkatan, saya akan persiapkan berita acara untuk penunjukan Pak Rudi sebagai pemilihan Pak Rudi sebagai ketua dan timnya tentunya, dan juga nanti untuk LKPTKI nanti saya akan buat juga berita acara, ya, supaya kita sama-sama punya dokumen hitam di atas putih, ya, terkait dengan pemilihan pengurus baik di BK2 PTKI ataupun di Forkom LKPTKI. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semua kebersamaan kita selama 3 hari ini. Semoga kita bisa jumpa lagi di tahun depan, ya, tentunya dengan semangat, dan kita menapaki tahun depan ini dengan program-program yang kita sudah rancang bersama, ya. Terima kasih. Selamat sore Ibu Bapak, rekan mahasiswa. Terima kasih rekan-rekan dari KW kerja kerasnya dalam waktu singkat, ya Pak Filmon, ya, kita koordinasi, tapi Pak Filmon tidak mengeluh, jadi apapun siap nanti kami atur. Jadi semua yang kita sudah nikmati selama 3 hari ini itu adalah kerja keras panitia yang patut kita apresiasi. Sekali lagi terima kasih. Yang kedua adalah ini mandat yang berat, ya. Terus terang tadi waktu proses saya juga bilang ke teman-teman pengurus dan peserta 2 tahun lalu, ya Pak, ya. Jadi waktu pergantian W3 itu saya diminta ikut di pertemuan, ternyata itu pertemuan pertama dan langsung mencari pengurus, gitu ya Pak, ya. Ingat saya waktu itu, dan saya bilang saya menizin, saya istilahnya kalau pengemudi itu pengemudi baru, gitu ya, belum mengenal situasi, jadi saya tidak keberatan membantu, tapi jangan ditaruh sebagai driver karena nanti tersesat semua yang ikut saya.
Singkat cerita, Pak Kris meminta saya untuk mendampingi sebagai sekretaris. Nah, jadi kalaupun hari ini saya diberi mandat tadi, tentunya saya juga tidak mungkin berjalan sendiri, Ibu Bapak dan rekan mahasiswa. Saya harap kita bisa sama-sama untuk terus mendiskusikan ya dengan segala keterbatasan kita masing-masing dan segala kelebihan yang Tuhan berikan pada setiap kita. Mari kita coba lihat potensi apa yang kita bisa. Ya, jadi ke depan harapan saya tentunya forum ini bukan sekedar forum atau komunitas di mana kita bisa berkumpul seperti ini, tapi juga banyak hal baik yang bukan saja berdampak untuk setiap institusi kita, tapi juga kalau bisa berdampak ke masyarakat. Ya, karena apresiasi paling tulus tentunya adalah dari orang yang menikmati keberadaan kita, bukan dari kita saling memberi apresiasi. Jadi sekali lagi ini bagi saya pribadi ini adalah tugas besar yang tidak mudah, tapi melihat segini banyak orang dan sebagian lain yang hari ini tidak hadir, saya percaya kita bisa bersama-sama menjalani dan mencapai tujuan bersama-sama. Itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Firman dan teman-teman. Ini suatu kesempatan luar biasa. Jujur bagi saya ini baru kali pertama saya ke Kupang, jadi kesan baik yang saya bawa untuk waktu saya pulang. Terima kasih. Tuhan berkati. Oh, urusnya nanti menyusul Pak. Ini belum selesai, tapi ya nanti kami segera aktif. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan untuk kembali. Baik, hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mengikuti sambutan dari Wakil Rektor 3 sekaligus menutup dengan resmi seluruh kegiatan kita dalam rangka Rapat Koordinasi Nasional Badan Kerjasama Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Kristen Indonesia. Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian. Nah, untuk pertama kalinya saya berdiri sebagai pimpinan dalam tanda kutip atas nama. Ya, tadi saya sudah katakan bahwa ini kan dia di ujung masa jabatan. Jadi ya pertama kepada Bapak Kris yang sudah menunjuk saya sebagai penanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan kita dari hari Senin sampai hari ini. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu juga bekerja sama dengan kami sehingga semuanya boleh terlaksana. Sekalipun tadi saya katakan jalan tertatih-tatih. Ya, jadi kalau ada yang tidak puas atau ada yang menyakitkan atau ada yang menurut Bapak Ibu ini kurang, mohon dimaafkan dan jadikan itu sebagai pelajaran. Jangan cepat lupa. Biasanya orang suka tampilkan yang jelek duluan, kalau yang baik sudah istighfar, mau dia baik. Nah, jadi ya itu yang pertama. Mohon maaf kalau dalam 3 hari ini kami secara pimpinan ataupun secara panitia ada kesalahan, kekurangan, kekeliruan, mohon dimaafkan. Terutama kalau tidur ada busuk, I'm sorry. Karena memang busuk itu aku tidak bawa, kalau dia ada di situ dan dia gigit Bapak Ibu. Juga nyamuk dan panas. Itu memang panas Bapak Ibu. Batu karang yang teguh tetapi panas. Ya, nanti hati dingin. Kemarin saya sempat amati, kepala boleh panas tapi hati dingin supaya kasih itu tetap ada di diri kita masing-masing. Ya, yang kedua, Bapak Rektor hari ini ada di Salatiga untuk mengikuti yang tadi dikatakan Dies Natalis, karena akan kembali hari Sabtu. Ya, hari Sabtu. Jadi ya, terima kasih juga untuk percayaan Bapak Ibu kepada saya bersama Bapak Kris, Bapak Rudi, dan Bapak Dini. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih dan terima kepada Bapak Kris, Bapak Rudi, Bapak Dini yang sudah membantu saya. Kalau saya ilustrasikan, kita pakai filosofi dini, sapu dini. Kalau Pak Firman sendiri berdiri, dia tidak mungkin sapu kotoran semua selesai. Tapi dengan Bapak Kris, Bapak Rudi, dan Bapak Dini sehingga kami bisa menyapu yang kegiatan ini sampai selesai.
Terima kasih Bapak bertiga. Tidak ada kata atau tidak ada masa termata kami berikan pada Bapak bertiga, tetapi hanya doa dan ucapan terima kasih yang menyertai Bapak bertiga, sehingga 2 tahun ke depan kita bertemu di Medan. Kalau saya juga dipercayakan di sana, kita semua bertemu dalam keadaan sehat, selamat, dan sejahtera. Ya, itu yang saya dapat sampaikan. Bapak Ibu, terima kasih untuk Bapak Ibu peserta semua yang walaupun hari ini model, oh ini yang timur, ini yang saya SMS mobil ini, ya dia sudah, dia. Nah untuk besok Bapak Ibu yang mau pulang, kami juga bersedia antar ke bandara. If you call me, ya sampaikan ke saya atau di telepon, aku mengantar Bapak Ibu dari sana. Itu yang kami sampaikan. Juga yang tadi yang disampaikan bahwa kalau tiketnya full besok malam menginap, ya kita bisa beritahu ke pihak hotel supaya jangan diuji. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Baik, jadi atas nama Rektor Federasi dan Tata Wacana Kupang, saya pejabat wakil Rektor 3 menyatakan menutup kegiatan Rapat Koordinasi Nasional DK2 P3I di Kupang dari tanggal 28 sampai dengan 29 November 2023 dengan besok. Terima kasih. Salam. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan demikian maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara kita pada hari ini, dan menutup seluruh rangkaian acara kita akan foto bersama. Ya, kita akan membereskan di depan. Om Rongki bisa tolong bantu saya membereskan meja di depan supaya kita foto tidak terhalang. Ya, pimpinan nanti akan duduk di depan, yang lama maupun juga yang baru mohon kesediaan untuk mengambil tempat di depan. Yang lain akan menyesuaikan di belakang maupun di bagian belakang. Iya, menyesuaikan. Dan juga rekan-rekan mahasiswa, kami juga mengundang kita sekalian. Semua. Informasi juga bagi seluruh peserta bahwa apabila ada yang ingin ke pantai seperti yang tadi dibilang oleh Bapak dari Medan bahwa mau lihat sunset, kita menyediakan kendaraan. Yang mau minum tuak di sana boleh. Di pantai Lasiana di sana lengkap. Ada tuak, ada gula di sini bilang gula merah, gula lempeng. Gula merah yang dipadatkan jadinya gula lempeng. Di situ bisa. Ada di sana. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau sebentar setelah penutupan ada yang mau lihat kampus kami bisa mengantar. Karena kebetulan Bapak Ibu sudah ada di Kupang, sekaligus barangkali dekat saja turun dari sini sudah dapat kampus kami. Undangan speed langsung gawe. Kalau memang berkenan, ada yang kebetulan diminta oleh Pak Martin. Terima kasih. Mari Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa, mari disilakan mengambil tempat. Pak Kepan, mari Pak Kepan untuk ke sebelah Pak. Yang online? Biar bisa. Online di mana? Contoh? Apa? Online. Mari silakan. Kabur itu. Yuk, yang mau masuk Instagram. Gas.
Kalau PK? Sudah. Bisa. Masih ambil Mas. Ambil gambar bisa. Ya, bersabar. Kameranya masih OTW. Kameranya masih OTW. Mudah-mudahan space ruangan kita cukup untuk bisa dapat angle semuanya. Karena ruangan kita agak sempit untuk ini, pendek ya. Jadi space-nya agak kurang pas kalau misalnya bisa. Nanti di-share. Bisa. Agak merapat sedikit, agak merapat yang di bagian samping-samping agak merapat. Orang Kupang bilang C, berdirinya miring, berdiri miring supaya pas posisi, agak C sedikit. Bisa, kameramen bisa. Ya, perhatian ke depan semuanya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boleh gaya bebas? Gaya bebas, unsur-unsur politiknya kalau bisa jangan. Angka-angkanya jangan. Itu nomor 2 Pak, nomor 6. 1, 2. Kalau 3 boleh. Iya. Kalau 3 boleh. Iya, sudah. Masih HP lagi dari Pak Rudi, boleh? Iya. Aduh, biar bisa digunakan sesuai dengan keputusan. Satu kasih pikirin lagi. Ya, ready, siap. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi. Berikan tepuk tangan untuk kita sekalian. Terima kasih atas kehadiran kita. Terima kasih atas kebersamaan kita selama 3 hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Dan kita akan berjumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Jangan lupa mengundang MC untuk hadir di acara berikutnya. Ya, bersama saya Eni Kana. Terima kasih sekali lagi atas atensi dari Bapak Ibu peserta maupun adik-adik mahasiswa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Yang mau untuk ada tour ke kampus maupun juga ke pantai, rekan-rekan siap oleh panitia. Nanti dapat menghubungi panitia Bapak Lano bersama dengan tim dan juga ketua panitia yang ada di depan. Ada sedemikian rupa sehingga semua peserta yang ingin ke pantai.